Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari kita mulai pembelajarannya. Masih ingatkah kalian apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak tetap terhadap titik tertentu. Kira-kira yang manakah yang merupakan garis singgung lingkaran? Apakah yang A, B, atau C? Jawaban Anda benar, bahwa gambar A adalah gambar yang memuat garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgung lingkaran tersebut. Diberikan dua buah lingkaran saling lepas. Selanjutnya, buatlah garis singgung yang menyinggung kedua lingkaran tersebut. Itulah yang dinamakan garis persekutuan dua lingkaran. Inilah yang disebut sebagai garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Lalu, untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran atau FH, bagaimanakah caranya? Mari kita perhatikan gambar di samping. Ada beberapa informasi penting yang kita peroleh. Kira-kira apa saja ya? Informasi pertama, ruas garis FH tegak lurus dengan jari-jari FP dan HQ. Yang kedua, kita dapat membuat garis yang menghubungkan titik Q dengan titik pada PF sedemikian sehingga SF sama dengan R2. Berikut ini adalah gambar yang diperoleh setelah dibuat ruas garis QS. Perhatikan segi 4 SQHF. Setelah kalian memperhatikan segi 4 SQHF, coba kalian isi pernyataan nomor 1 dan 2. Yang pertama, panjang SF sama dengan HQ sama dengan R2. Yang kedua, besar sudut SFH sama dengan besar sudut KHF sama dengan 90 derajat. Dari informasi 1 dan 2 tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa QS sejajar dengan FH. Akibat dari QS sejajar dengan FH adalah sudut FSQ dan HQS adalah sudut siku-siku. Dengan kata lain, segi 4 SQHF adalah sebuah persegi panjang. Akibatnya, QS sama dengan FH. Sekarang, mari kita perhatikan segitiga PSQ. Perhatikan dan carilah beberapa informasi penting yang kita dapatkan dari segitiga tersebut. Sudut QSP berpelurus dengan sudut QSF. Sudut QSF adalah sudut siku-siku, sehingga sudut QSP juga siku-siku. Dengan kata lain, segitiga PSQ merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di S. Panjang PS sama dengan R1 dikurangi dengan R2. Setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita dapat menentukan panjang QS dengan menggunakan teorema Pythagoras. Tentunya kalian masih ingatkan mengenai teorema Pythagoras? Coba kalian hitung panjang QS dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jika perhitungan kalian benar, kalian akan mendapatkan bentuk berikut. QS sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurangi dengan R1 dikurangi R2 kuadrat. Seperti uraian sebelumnya, bahwa panjang QS sama dengan FH sama dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran P dan Q.
Jadi, kita telah mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu rumus untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, yaitu FH sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurangi dengan kurung R1 dikurangi R2 kuadrat. Sekarang mari kita mengerjakan latihan soal. Soal nomor 1, diketahui dua buah lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama adalah 15 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 8 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 25 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut adalah berapa cm? Coba kalian pause video ini dan pikirkan jawaban dari soal tersebut. Apabila sudah, silakan lanjutkan videonya. Agar lebih mudah dipahami, silakan gambarkan soal tersebut. Penyelesaiannya seperti gambar di samping gambarnya, dan diketahui R1 sama dengan 15 cm, R2 sama dengan 8 cm, R1 dikurangi R2 sama dengan 7 cm, PQ sama dengan 25 cm. Dengan menggunakan rumus, FH sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurangi dengan kurung buka R1 dikurangi R2 kurung tutup kuadrat, kita bisa memecahkan masalah tersebut dengan masukkannya ke dalam rumus, sehingga didapatkan FH sama dengan 24 cm. Jadi, panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm. Soal nomor 2, panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran yang berpusat di P dan Q adalah 24 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran kecil adalah 4 cm dan jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut adalah 25 cm, maka panjang jari-jari lingkaran lainnya adalah... Coba kalian pause video ini dan pikirkan jawaban dari soal tersebut. Apabila sudah, silakan lanjutkan videonya. Agar lebih mudah dipahami, silakan gambarkan soal tersebut. Untuk gambar dari soal tersebut dapat kita lihat ya pada gambar di samping. Lalu selanjutnya kita dapat menuliskan komponen yang diketahui dan juga ditanyakan. Yang diketahui adalah PQ sama dengan 25 cm, R2 sama dengan 4 cm, dan FH sama dengan 24 cm. Lalu yang ditanyakan adalah R1. Nah, kita bisa menggunakan rumus FH sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurangi dengan R1 kurang R2 kuadrat. Lalu kita bisa menggunakan rumus tersebut dengan memasukkan komponen tadi ke dalam rumus. Didapatkan 24 kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi dengan R1 kurang 4 kuadrat. Lalu kita bisa menjabarkan kuadrat dari 24 dan 25. Didapatkan 576 sama dengan 625 dikurangi R1 kurang 4 kuadrat. Lalu kita bisa memindahkan ruas R1 dikurangi 4 kuadrat sama dengan 49. Lalu R1 dikurangi 4 sama dengan 7, kita mengakarkan kedua ruas, lalu didapatkan R1 sama dengan 11 cm. Jadi, panjang dari R1 adalah 11 cm.